Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita belajar agama Islam. Di sini kita akan belajar mengenai PAI kelas 11 ya. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 11. Di sini saya akan menayangkan tentang PowerPoint mengenai bab 1 kelas 11 dengan sumber buku paket penerbit Erlangga, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 11 yang ditulis oleh Haji Muhammad Nasikin. Kurikulum 2013. Bab 1 kelas 11 yaitu tentang taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras, hard work dalam bahasa Inggrisnya. Peta konsep KD ini kalian kompetensi dasarnya harus bisa memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah itu surat kelima. Surat An-Nisa yang suratnya keempat ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105. Surat At-Taubah surat ke-9 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras. Mendemonstrasikan hafalan surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Ketentuan dasar hukum taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Yang keempat, tentang bentuk-bentuk perilaku taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras. Yang kelima, hikmah taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan kerja keras, sehingga hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59 dan surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras. Sehingga yang kita pelajari, siswa harus bisa memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, At-Taubah ayat 105 dan siswa bisa menghafalkan ketiga surat tersebut. Sekarang di sini memahami Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat An-Nisa ayat 59, At-Taubah 105 dan hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Demikian bacaan surat Al-Maidah ayat 48. Dilanjut kita membaca surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian surat An-Nisa ayat 59. Sekarang surat At-Taubah. Cara membaca surat At-Taubah tidak dianjurkan membaca bismillah, langsung ta'awud, langsung suratnya gitu ya. Surat At-Taubah ayat 105 dulu. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ayatnya. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini shadaqallahul adzim. Surat At-Taubah ayat 105, yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja keras. Bacaan hadis, di sini ada hadis selain dari surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, At-Taubah 105. Ini ada hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bacaan hadis tentang perintah kerja keras di sini
Artinya Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di sini etos kerja, harus bekerja. Intinya tidak menjaga bantuan, relawan, itu enggak. Yang penting sudah bekerja keras. Akan nikmat hasil yang didapatkan, hasil yang untuk makan itu lebih nikmat dari hasil upayanya sendiri. Di sini ya artinya bunyinya hadisnya itu Anna Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru talabar rizqi wal hawaiji fa innal ghudwa barokatun wa najah. Rawahu Bukhari. Nah, ini rawahu Bukhari ya. Lanjut. Asbabun nuzul surat Al-Maidah yang kita baca tadi, surat Al-Maidah ayat 48 di sini. Tidak terdapat asbabun nuzul yang khusus berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 48. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 48 memiliki relevansi dengan surat Al-Maidah ayat 45. Kaum Yahudi mengutus orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan catatan, yaitu apabila fatwanya menyuruh agar pelaku zina itu dijemur dan dipukuli, maka akan mereka terima. Apabila fatwanya menyuruh pelaku zina itu dirajam, maka mereka menolaknya. Berkenaan dengan diutusnya Husyafah bin Qais oleh Rasulullah kepada pemimpin pasukan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kepemimpinan Husyafah bin Qais terkait batasan taat kepada perintah dan menolak perintah. Saat itu mereka membutuhkan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Ayat ini turun memberikan petunjuk. Apabila berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga surat An-Nisa ayat 59 di sini menganjurkan kita itu sering bermusyawarah. Lanjut. Asbabul wurud hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an tentang taat tadi ya, yang kita baca tadi bersama-sama. Ali bin Abi Thalib menceritakan ketika pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Ibnu Huzafa menyalakan api unggun, ia mengatakan, "Bukankah kalian harus mendengar dan menaatiku?" Mereka menjawab, "Iya." Abdullah bin Huzafa memerintahkan agar mereka itu terjun ke dalam api unggun tersebut. Kemudian Ibnu Huzafa berteriak, "Hentikan, karena saya hanya bercanda." Mereka bertanya kepada Nabi dan Nabi bersabda, "Barang siapa dari pemimpin menyuruh kamu melakukan maksiat, maka janganlah kamu ikuti perintah itu." Nah, dalam Asbabul Wurud hadis riwayat Aisyah ini menunjukkan kita itu harus taat kepada pemimpin, taat pada aturan jika selama pemimpin itu memberikan aturan yang baik untuk masyarakatnya, untuk warganya. Nah, warganya harus menaatinya, gitu ya, pemimpin.
Memahami surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah 105, dan hadis tentang taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja atau kerja keras. Di sini kita harus memiliki sifat bergotong royong, memberikan pertolongan kepada orang yang dilanda musibah, merupakan amal kebaikan. Kita diajak menjadi orang yang baik. Nah, ini isinya. Lanjut. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 105 yang kita baca tadi. Secara khusus surat At-Taubah ayat 105 tidak memiliki asbabun nuzul. Setelah sekian lama Nabi membangun Masjid Quba, Ya'dad membangun Masjid Nifa, Rasulullah bersabda, "Celakalah engkau Ya'dad, engkau bermaksud melakukan sesuatu yang tak tahu maksudnya." Ia menjawab, "Saya tidak bermaksud apa-apa kecuali mengharapkan kebaikan." Menyimpulkan isi kandungan surat Al-Maidah 48 di sini, kitab suci Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir. Kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Qur'an adalah isinya paling sempurna. Keragaman agama yang ada di dunia diberikan Allah dengan tujuan untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Lanjut. Menyimpulkan isi kandungan At-Taubah 105 tadi, bahwa umat Islam juga diperintahkan untuk bekerja keras. Umat Islam yang mampu ekonominya lebih unggul dibandingkan dengan umat Islam yang kurang mampu. Umat Islam yang mampu dan beriman dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan umat Islam lain. Allah SWT akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan manusia kelak di akhirat. Ketentuan dan dasar hukum: taat pada aturan, kompetitif dalam kebaikan, bekerja keras dalam kehidupan dengan baik, dan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Di sini dijelaskan yang pertama itu intinya kita harus taat pada aturan. Hidup itu membutuhkan keserasian dan aturan. Tanpa aturan kita itu akan di sini kocar-kacir kalau tanpa aturan. Dengan menaati peraturan akan tercipta ketertiban, keselarasan antar sesama. Yang kedua, berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan harus dilakukan untuk memajukan potensi yang dimiliki. Ketiga, bekerja keras. Agama memerintahkan agar kita bekerja keras semampu yang kita bisa. Setelah bekerja keras, semua hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal. Nah, di sini. Bentuk perilaku taat kepada aturan di rumah, misalnya kalian harus bangun pagi walaupun di sini pandemi, kalian tidak boleh tidurnya bangunnya kesiangan, tugasnya itu tidak dikerjakan, itu tidak boleh. Berpamitan memohon doa kepada orang tua ketika pergi sekolah. Nah, di sini karena tidak sekolah, berpamitan untuk belajar. Pulang sekolah itu tepat waktu, membangun pekerjaan orang tua, melakukan sholat jamaah bersama orang tua, belajar setiap malam. Lanjut. Bentuk perilaku taat kepada aturan di sekolah. Di sini karena sekolahnya itu daring ya, di sini harus
menaati aturan di sekolah, tidak melanggar tata tertib di sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menghormati guru, dan menyayangi temannya. Bentuk perilaku taat kepada aturan di masyarakat, karena kalian hidupnya di masyarakat ya. Yang pertama, menaati peraturan di masyarakat, sopan santun terhadap sesama, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengikuti kegiatan di masyarakat seperti membantu gotong royong, ronda, dan lain-lain, menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Bentuk perilaku kompetitif di rumah, sekolah, dan masyarakat ini secara global yaitu wajib menaati dan melaksanakan perintah orang tua, belajar dengan tekun baik di rumah maupun di sekolah, bersikap baik dan sopan dimanapun termasuk di lingkungan masyarakat. Bentuk perilaku kerja keras di rumah, sekolah, dan masyarakat. Perilaku kerja keras harus diterapkan dimanapun. Kerja keras kunci utama menggapai kesuksesan. Kerja keras harus selalu dilatih sehingga menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang ringan untuk diterapkan. Refleksi sikap pada aturan. Ciri-ciri orang yang taat pada aturan: 1. Mengetahui aturan hukum yang berlaku, mengetahui isi aturan hukum yang berlaku, bersikap positif terhadap aturan yang berlaku, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi sikap kerja keras. Di sini ciri-ciri orang yang kerja keras: mencintai pekerjaan, bertindak efektif, ulet, tekun, rajin, disiplin, pantang menyerah. Ini tadi kelewatan ya. Kalau refleksi kompetitif dalam kebaikan apa? Yaitu memperbanyak amal solih dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar, berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan. Sudah paham ya di sini? Refleksinya kita, hikmah taat pada aturan itu ada hikmahnya. Jika seseorang itu taat pada aturan, hidupnya itu tenang dan tidak merasa dikejar-kejar oleh dosa, baik aturan Tuhan maupun aturan pemerintahan. Nah, hidupnya menjadi selamat, nyaman, tentram, karena setiap aturan membawa kebaikan bagi umat manusia. Aturan itu tidak mengekang, tetapi aturan itu membuat orang itu menjadi nyaman, tentram. Cita-cita hidup bahagia dapat tercapai, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hikmah kompetitif dalam kebaikan, kualitas hidupnya terus meningkat menjadi manusia yang terbaik, dicintai oleh Allah. Hikmah bekerja keras, kalian menjadi kaya raya, sukses dalam meraih cita-cita, hidupnya menjadi bahagia, menjadi orang yang dermawan. Kaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai pesan Al-Maidah tadi, kita itu harus semakin patuh terhadap pesannya Allah, maka semakin semangat dalam berlomba berbuat kebaikan. Kaitannya antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah di sini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59, yaitu semakin patuh seseorang terhadap pesan surat An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Semakin patuh seseorang terhadap pesan dalam surat An-Nisa ayat 59, maka semakin berlomba-lomba seseorang dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat untuk dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai surat At-Taubah ayat 105 yang kita baca tadi, yaitu semakin patuh seseorang terhadap surat At-Taubah ayat 105,
maka seseorang semakin semangat dalam bekerja dan mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran bab 1 ini sangat panjang sekali sehingga kalian harus mengulang-ulang lagi. Supaya bermanfaat video ini, silahkan di-like, di-share ke temannya supaya temannya bisa untuk belajar, khususnya pada pendidikan agama Islam kelas 11. Semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.